Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Chamber. Pembelajaran 5 sekarang. Halaman berapa ini? 71. Nah, untuk pembahasan yang lain, ini adalah playlistnya. Dengan playlist, pembahasan bisa dilihat secara urut dan runtut. Seperti ini. Link dari playlist ini ada di kolom deskripsi. Silahkan dicek. Kita masuk pada pembelajaran 5. Udin dan teman-teman adalah siswa kelas 6 sekolah dasar. Rata-rata umur Udin dan teman-teman 12 tahun ya. Ada yang mungkin lebih, ada yang mungkin kurang ya, tapi pada umumnya rata-rata itu ya secara umum ya. Udin dan teman-teman ada yang sudah memasuki masa pubertas, namun ada juga yang belum memasuki masa pubertas. Itu enggak apa-apa, normal ya, sekali lagi normal. Ya, ada yang lebih dulu, ada yang lebih lambat. Mereka berkelompok melakukan kegiatan bersama. Mereka akan berdiskusi mengenai masa pubertas. Ingatkah kamu mengenai masa pubertas? Nah, kita lihat. Nah, ini diskusi ya. Oke. Nah, diskusinya perempuan bersama perempuan, laki-laki bersama laki-laki. Seperti ini. Oke. Ingatkah kamu yang dimaksud dengan masa pubertas? Tuliskan pengertianmu mengenai masa pubertas pada kolom berikut. Masa pubertas adalah masa peralihan ya dari kanak-kanak atau masa kanak-kanak ya, kanak menjadi remaja ya, disertai dengan ciri perubahan fisik yang bisa diamati. Yang bisa diamati dan berbeda antara laki-laki dan perempuan, antara laki-laki dan perempuan. Buatlah kelompok terdiri dari 3 anak. Setiap kelompok beranggotakan anak dengan jenis kelamin sama. Ya, anak laki-laki satu kelompok dengan anak laki-laki, anak perempuan satu kelompok dengan anak perempuan. Apakah kamu dan teman-teman satu kelompok sudah memasuki masa pubertas? Ya, kalau memang sudah, bilang sudah. Kalau belum, bilang belum. Tidak apa-apa. Ya. Tidak usah malu-malu, semua juga akan mengalami perubahan itu. Ya, hanya waktunya yang berbeda. Lakukan pengamatan secara berkelompok. Adapun langkah-langkah pengamatan sebagai berikut. Nomor 1, secara bergantian setiap kelompok melakukan pengamatan terhadap semua anggota kelompoknya. Diamati. Ya, kalau laki-laki diamati apakah sudah tumbuh kumis. Ya, seperti itu. Apakah suaranya berubah gitu ya. Buat urutan daftar ciri-ciri masa pubertas. Cocokkan ciri-ciri masa pubertas dengan keadaan temanmu sesuai dengan pengamatan yang kamu lakukan. Buat kesimpulan hasil pengamatanmu terhadap teman-teman satu kelompokmu. Tuliskan hasil kesimpulan setiap anggota kelompok dalam bentuk tabel berikut. Ya, nama anggota kelompoknya siapa? Ya, misalnya yang laki-laki Ali, Budi, Chandra. Ya, misalnya seperti dia A, B, C. Nah, anak pertama yang diamati nama. Misalnya anak yang pertama yang diamati nama Ali. Umurnya 12 misalnya. Ini contoh ya. Masa perkembangan. Nah, ini misalnya sudah mulai muncul kumis ya, sudah mulai memiliki bulu tipis ya, rambut tipis di kumis ya, muncul rambut
tipis di kumis, atau malah nggak ada rambutnya sekali, ya memang belum memasuki masa puber kalau gitu, ya. Kemudian masa perkembangan, ya. Oh, alasannya ini, ya, alasan sudah masuk puber misalnya, ya. Ini salah tempat nih. Masa perkembangan puber, ya. Puber. Alasan sudah muncul rambut tipis di kumis. Ya, anak kedua misalnya namanya Budi, umur 11 tahun misalnya, seperti itu. Masa perkembangan masih kanak-kanak atau anak-anak, ya. Anak. Ya. Alasan belum tumbuh rambut di tempat tertentu. Rambut selain di kepala, ya, selain di kepala. Kemudian suara masih belum ada perubahan. Misalnya seperti itu. Anak ketiga Chandra, ya, misalnya Chandra, umurnya juga 12, sama dengan Ali. Masa perkembangan ternyata masih anak-anak, ya, belum ada ciri-ciri pubertas, ya, belum ada ciri fisik pubertas, ya, belum ada pubertas, ya. Suara juga masih belum, suara masih belum berubah, ya, belum tumbuh rambut di selain kepala, ya, belum mulai tumbuh rambut selain kepala. Dada juga belum bidang, kulit juga belum kenceng, ya, masih sifat anak-anak misalnya, ya. Tidak apa-apa, umur 12 belum tentu laki-laki sudah masuk masa puber, ya. Kadang-kadang laki-laki ada juga yang puber di usia 11 misalnya, ada. Jadi belum tentu. Apakah kamu semakin paham mengenai masa pubertas setelah melakukan kegiatan di atas? Untuk lebih jelas mengenai masa pubertas, coba lakukan kegiatan berikut. Carilah bacaan berisi masa-masa pubertas. Bacaan yang kamu peroleh dari majalah maupun internet. Mintalah bantuan dan didampingi orang tua, orang dewasa saat mencari bacaan melalui internet. Setelah memperoleh bacaan, tempelkan pada kolom, ya, mencari bacaan, ya. Nah, coba kita akan coba browsing di sini, misalnya masa pubertas. Ya, kita bisa dari internet, ya, masa pubertas. Jadi di sini ada healthdetik.com. Nah, kelihatannya ini apa? Kalau Kompas Detik ini serius, ya, apa situsnya. Jadi kita tidak begitu ragu-ragu untuk membukanya. Nah, di sini pubertas laki-laki, ya, ditulis Jakarta, ini maksudnya diketiknya di Jakarta. Kita bisa ininya, ya, tulisannya kita baca sama-sama. Jakarta, masa pubertas menjadi tahap pertumbuhan pada laki-laki dan perempuan yang akan terjadi cepat atau lambat. Salah satu tanda pubertas adalah perubahan fisik yang menandai jenis kelamin anak laki-laki dewasa. Dikutip dari situs National Health Service (NHS), anak perempuan laki-laki memiliki tanda pubertas yang berbeda. Pubertas pada rata-rata umur 8-14 tahun, ya, 8-14 tahun, ya. Jadi kalian umur 12 tahun itu ada di rentang tersebut, sehingga tidak perlu langsung khawatir jika pubertas seorang anak lebih lambat atau lebih cepat dibanding anak lain.
Menurut dokter Aman Bakti Pulungan, ya, dalam artikel berjudul Masalah Pubertas Laki-laki, Anak dan Remaja, banyak faktor yang dapat memengaruhi ya permulaan pubertas, antara lain etnis, sosial, psikis, nutrisi, fisik, penyakit kronis, ya. Status pubertas termasuk bagian dari pemeriksaan fisik yang harus diperiksa pada anak remaja. Ciri-ciri ya, pada anak perempuan. Masa pubertas anak perempuan rata-rata usia 11 tahun. Tak perlu khawatir jika pubertas terjadi lebih cepat atau lambat. Namun harus waspada jika mendapati kondisi yang merugikan atau mengkhawatirkan. Tanda ciri pubertas muncul seiring pertumbuhan pada perempuan. Ciri ya, tanda payudara mulai tumbuh. Kedua payudara kadang tumbuh tidak bersamaan, ya. Jadi tidak harus bareng. Ya, kalau besar sebelah di awal-awal enggak masalah, ya. Ya, dan sangat halus, ya. Rambut pubik mulai tumbuh. Pubik itu bagian kemaluan, ya. Rambut di kaki dan lengan tumbuh lebih banyak pada beberapa anak perempuan, ya. Jadi tidak masalah, itu normal menurut dokter. Nah, ciri pubertas yang muncul kemudian payudara terus tumbuh dan menjadi penuh. Sekitar 2 tahun setelah pubertas anak perempuan mulai mengalami menstruasi, ya. 2 tahun setelah mulai pubertas, anak perempuan mulai mengalami menstruasi atau haid setiap bulan. Mungkin di awal-awal tidak setiap bulan dulu, ya, masih agak jarang-jarang, terus akhirnya lebih teratur. Rambut pubik menjadi lebih kasar dan keriting, rambut bawah lengan mulai tumbuh. Pada beberapa anak perempuan, rambut juga tumbuh di bibir atas dan ini adalah normal, ya. Ada perempuan yang ada kayak kumisnya tipis, itu tidak apa-apa. Berkeringat lebih banyak dan mulai muncul jerawat dalam bentuk bintik putih, hitam, dan pustula yang biasa pecah atau mengalami erupsi, ya. Berjerawat itu adalah ciri-ciri pubertas. Juga mengalami keputihan, ini enggak selalu tapi ada, ya. Anak perempuan tumbuh makin tinggi mulai pada bulan sekitar 5 sampai 7,5 cm setiap 1 sampai 2 tahun hingga sampai umur dewasa. Bobot bertambah, sering perubahan bentuk tubuh dengan pinggul melebar dan pinggang makin mengecil, lemak tubuh semakin banyak di punggung, lengan dan lemak tubuh semakin banyak di punggung, lengan bagian atas dan paha. Juga perut, ya, perut biasanya lebih berlemak. Sekarang pubertas pada anak laki-laki. Usia anak laki-laki ketika mengalami pubertas adalah 12 tahun, lebih lambat 1 tahun paling tidak, ya. Namun tidak perlu khawatir jika lebih cepat atau lebih lambat. Meski begitu, orang tua patut waspada jika terjadi perubahan yang cenderung negatif atau merugikan. Pada anak laki-laki ada beberapa kondisi yang menandai sedang dalam masa pubertas. Ciri-ciri pubertas pada laki-laki yang pertama muncul, testis semakin membesar serta skrotum makin tipis dan makin merah. Ya, rambut pubik mulai muncul pada pangkal penis, ya. Ciri-ciri tanda pubertas yang muncul kemudian ini di awal-awal, ya. Penis dan testis tumbuh serta skrotum menjadi makin gelap warnanya, ya. Rambut pubik makin tebal dan keriting, rambut bawah lengan mulai tumbuh, berkeringat lebih banyak sama dengan perempuan tadi. Kalau masalah keringat ini, bagian dada mulai tumbuh yang tidak sama dengan payudara laki-laki, menboobs, ya. Jadi dada semakin membidang pada intinya, ya. Mengalami mimpi basah, suara laki-laki pecah dan cenderung ngebas, ya. Jadi suara besar seperti ini bass. Kalau ini namanya suara treble, ya gitu, ya. Suaranya lebih bass, tidak cempreng seperti sebelumnya. Pada tahap awal anak laki-laki biasanya cempreng, ya, kemudian ngebas. Anak laki-laki merasa suaranya ngebas selama beberapa menit dan kembali cempreng dalam waktu berikutnya. Jadi enggak langsung ngebas, ya, kadang-kadang ngebas bentar, enggak lagi di awal-awal. Berjerawat ini sama dengan perempuan, ya. Pada masa puber cenderung berjerawat karena hormonnya banyak yang bekerja, ya. Tumbuh semakin tinggi sekitar 7 sampai 8 cm per tahun dan menjadi lebih berotot. Ya, itu adalah ciri-ciri yang kita dapatkan. Kalian bisa melihat sendiri di Detik Health, ya. Keyword yang saya gunakan tadi adalah masa pubertas, ya, di awal-awal ini. Oke. Jadi ini sesuai dengan yang kita pelajari. Kalian bisa mengeprint
informasi tersebut dan ditempel. Oke, kamu telah mencari bacaan tentang ciri-ciri pubertas. Jawablah pertanyaan mengenai bacaan yang sudah kamu peroleh. Kita tadi memilih dari Detik atau Kompas tadi, Detik ya. Nah, apa judul bacaan yang kamu peroleh? Kita lihat judulnya di sini tadi kita pilih pubertas pada anak laki-laki dan perempuan, ciri tanda dan masa. Ya. Pubertas pada anak laki-laki, perempuan, ya, ciri, ya, apalagi tadi, ciri tanda dan masa, ya, tanda dan masa. Sesuaikan antara harapan informasi yang kamu peroleh ketika baru membaca judul bacaan dengan informasi yang kamu peroleh setelah membaca bacaan. Sesuai ya, sesuai. Kita memang berharap akan mendapatkan ciri-cirinya, apa pada laki-laki, ciri-cirinya apa pada perempuan, kapan itu terjadi, ya, dan tanda-tandanya apa. Itu. Informasi apakah yang kamu peroleh setelah membaca bacaan? Informasi mengenai perubahan fisik, ya, informasi mengenai perubahan fisik atau tubuh saat memasuki masa puber. Masa pubertas ya, masa pubertas ya. Seperti ini. Masa pubertas adalah masa yang akan dilewati setiap manusia. Jadi waktunya saja yang berbeda ya. Apakah kamu sudah memasuki masa pubertas? Bagaimanakah bentuk persiapanmu untuk menghadapi masa pubertas? Tuliskan hasil renunganmu pada kolom berikut. Ya, kita akan mengalami perubahan fisik. Ya, jadi persiapannya adalah mulai ya, persiapan saya ditulis di depan. Apakah yang kamu sudah masuk? Bagaimana bentuk ini, bisa iya bisa tidak ya, jawab sendiri. Bagaimana bentuk persiapanmu untuk menghadapi masa pubertas? Ya, persiapan ya, memahami bahwa setiap orang akan melaluinya, hanya waktunya saja mungkin berbeda ya. Setiap orang akan mengalaminya, hanya waktunya yang berbeda. Jadi nggak perlu khawatir kalau terlalu cepat atau terlalu lambat ya. Akan mengalaminya, hanya waktunya berbeda. Ya, kemudian secara sikap ya, sikap itu sikap terhadap kesehatan ya, memahami cara berperilaku yang benar saat memasuki masa pubertas. Ya, misalnya bagaimana bergaul dengan lawan jenis terutama ya, saat bergaul dengan lawan jenis, bergaul dengan lawan jenis, laki-laki dan perempuan ya, laki-laki atau perempuan. Ya, lawan jenis laki-laki adalah perempuan, lawan jenis perempuan adalah laki-laki. Ya, memahami cara merawat organ reproduksi, cara merawat organ reproduksi. Karena secara fisik kita akan lebih cepat berkeringat, dan itu akan membuat organ reproduksi kita menjadi lembab, dan itu bisa menyuburkan berbagai macam
bibit penyakit ya, misalnya kayak jamur, bakteri ya seperti itu ya. Nah, hal-hal yang perlu kita persiapkan antara lain sering berganti celana dalam ya. Celana dalam, pokoknya setiap pipis atau setiap mandi ganti celana dalam misalnya. Kemudian tidak memakai celana terlalu ketat, celana terlalu ketat. Nah, terus kemudian terbuka dengan orang yang dewasa, maksudnya dengan orang tua ya, terbuka dengan orang tua, berdiskusi dengan orang tua, ini penting. Sering berdiskusi dengan orang tua. Ya. Oke. Kerjasama dengan orang tua, tanyakan kepada orang tuamu atau kepada saudaramu yang berjenis kelamin sama. Jika kamu laki-laki, bertanyalah kepada ayahmu atau saudara laki-lakimu. Jika kamu perempuan, bertanyalah kepada ibumu atau saudara perempuanmu. Bertanyalah mengenai perubahan fisik mereka saat memasuki masa pubertas. Tuliskan hasilnya pada kolom berikut. Ini tugas kalian untuk bertanya pada orang tua, pada saudara. Ya. Untuk pembelajaran 6 kita akan pelajari di video berikutnya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.